Pos ini bapaknya Benny Hongkong, mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dan beliau terus bisa membimbing kita untuk menggapai keberkahan hidup. Ada beberapa poin nanti yang akan saya tambahkan. Target Ramadan ada 6. 1. La'allakum tattaqun, meraih derajat takwa. 2. Ikun minan nar, terbebas dari siksa neraka. 3. Untuk meraih momentum Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin tadi. Yang keempat, target Ramadan itu menuju Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang kelima, target Ramadan nanti adalah Syawal, berkembang dan meningkat. Tentu ada perkembangan dan peningkatan kebaikan secara kolektif. Itu diantara 5 target Ramadan yang insya Allah nanti akan saya uraikan kalau waktunya memadai. Insya Allah memadai, okay? Okay. Ini saya sambung tadi. Jadi Ramadan bulan spesial setidaknya karena 3 hal tadi. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kewajiban khusus kepada orang-orang mukmin yang tidak diwajibkan di luar Ramadan. Kewajiban itu adalah ibadah puasa. Yang ketiga, ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Di samping pahalanya yang luar biasa tadi, minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Alhamdulillah. Syukur-syukur bisa khatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan. Itu pahalanya kayak khatam Al-Quran 1000 kali. Keren banget bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah disia-siakan. Sholat tarawih, halo. Lah kalau sholatnya 2 rakaat, itu kan sama dengan sholat 2000 rakaat. Kalau tarawih kita 20 rakaat, coba, berarti sama dengan 20.000 rakaat tarawih kita tiap malam. Ditambah witirnya 3 rakaat, 3000 rakaat. Coba bayangkan, tiap malam sholat sunnah 23.000 rakaat. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad nggak ada. Ada yang 8 rakaat plus 3. Monggo. Jadi itu hanya perbedaan cara pandang. Mana yang benar, yang 8 rakaat apa yang 20 rakaat? Yang 20 apa yang 8? Benar semua. Selama punya dasar yang diikuti jelas, sama-sama benar. Saya nggak bener itu, saya kakean cangkem. Senengane mek debat bantahan. Perhatian, akhir-akhir ini mulai marak agama itu hanya jadi bahan perdebatan. Agama hanya jadi bahan omongan. Mek dienggo gegeran, dienggo padu, nggo debat, terutama di medsos. Jadi nggak diamalkan, tapi nggo bantah-bantahan, nggo debat-debatan. Sehingga hati-hati dalam bermedsos, terutama mengikuti perkembangan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang alim di medsos, tapi bodoh dalam dunia nyata. Mohon maaf banget. Lah kalau keluar pinter, pidato yang pinter, ceramah yang pinter, yang pena. Tapi amalnya gak pinter blas. Zaman makanya hati-hati, okay? Hati-hati. Agama hanya dijadikan bahan perdebatan saja. Maaf. Ono model nyalano NU, nyalano Muhammadiyah, kabeh disalahno. Apa iku wong NU? Ya trawahe akeh rakaate 20, tapi cepet traweh mau bermaling. Masa traweh kok gudu. Emang iya. Salatu jami'ah. La haula wala quwwata. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman tahu krungu to nggih. Imam yo cepet era. Sholli sunat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi gede. Cerekan Allah bismillahirrahmanirrahim.
dolin. Allahu Akbar. Betul jadi guli-guli betul gobek-gobek. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Betul jadi guli-guli betul gobek-gobek. Ya dilakna apa yang kuwi. Ya bener kok ngate wae 20 tapi cepet salat kok nggodak malih. Salat gak mutu, salat apa gak kualitas. Muhammadiyah yang ngono, setahun pisan nek 8 gak niat. Sing bener aku, nek aku netral, gak usah terawih. Ini sampel ini. Nah ini ada kemungkinan, mohon maaf ya, ada kemungkinan Idul Fitri berbeda. Ada kemungkinan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu sudah ditentukan Idul Fitrinya hari Jumat tanggal 21 April. Karena mereka pakai metode hisab. Tuh. Nah, sedangkan yang NU masih nunggu hasil ru'yah. Nanti hilalnya bisa terpantau, bisa terlihat apa enggak. Kalau bisa terlihat ya lebaran, berarti udah masuk 1 Syawal. Kalau belum bisa terlihat ya belum. Walaupun misalnya ini sakjane wis ketok, tapi kok sak Indonesia, sak Asia mendung peteng dedet udah terus. Ini kalau iya tetap takmil disempurnakan 30 hari. Tetap disempurnakan 30 hari. Gak ketok kok bulan. Jadi perbedaannya si jine ngitung, si jine nginceng. Jadi bedanya cuma nanggone hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan. Ngono tok ya. Nah, ini ada kemungkinan nggak bareng di negara kita ya, termasuk di Hong Kong kan masuk wilayah Asia. Halo. Saudi kayaknya juga hari Jumat tanggal 21. Saudi dan beberapa negara Timur Tengah itu kayaknya juga hari Jumat tanggal 21 April itu Idul Fitrinya. Loh kita kok nggak ikut Saudi? Ya enggak lah, wong bulannya dhisik kono kok. Ya kalau ingin lebaran ikut Saudi ya pindah ke sana, pindah ke Saudi. Kalau pindah ke Saudi ikut sana, ikut Saudi. Kan kalau rembulan duluan Saudi daripada di Hong Kong, daripada di Indonesia. Oi. Nah, kalau saya di Indonesia ngasih saran ke para jamaah ya ikut keputusan pemerintah. Paling selamat melu pemerintah. Wong kita punya pemerintah. Pemerintah itu nanti isinya juga para ulama, yang memutuskan juga para ulama. Wis melu pemerintah. Pemerintah memutuskan apa? Terus kayaknya ada perbedaan. Ada yang tanggal 21, ada yang tanggal 22. Tolong saling menghargai, saling menghormati, oke? Gak usah gegeran, deal. Gak usah tukaran, deal. Gak usah lok-lokan, deal. Gak usah nyek-nyekan, deal. Kalian kok nek lok-lokan tukaran saling menyalahkan yo kan bener e. Sing selikur nyalahno sing 22. Yang lebaran tanggal 22 nyalain yang tanggal 21. Kata yang tanggal 21 lebaran nyalahne sing tanggal 22. Iku opo iku wong NU. Misale selikur Muhammadiyah, 22 NU. Iku opo NU? Wis riyo sik poso. Haram. Idul Fitri kok poso. Haram, ngerti hukum ora. Jare sing NU, iki Muhammadiyah goblok. Wis Ramadan kok wis riyo. Wajib poso kok riyo lho, gak montek gitu loh. Sekali lagi itu hanya beda cara pandang. Si jine ngitung, si jine ngincang. Bedanya hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan. Makanya kan biyen dalilnya ya itu wae. Lek pas sidang isbat wah, weger sampe gebrak-gebrak meja. Duwur. Ini masyarakat sing ngenteni diputusno. Harus dari Jumat tanggal 21. Dalilnya ini. Enggak bisa, itu belum. Harus tanggal 22. Hari Sabtu, dalilnya ini enggak, yang bener Jumat tanggal 21. Salah tuh, harus Sabtu tanggal 22. Wah, aku cara sing mimpin sidang langsung tak gedor palune. Dok. Sebagai pimpinan sidang saya memutuskan daripada geger Ramadan dibaleni mulai awal.
kosong meneh mulai awal. Pokoknya ben gegere. Ini gara-garanya itu. Yang kedua, sebagai pimpinan sidang, saya himbau, ini kan hanya geger soal penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal. Kan gegere perkara itu. Penentuan kapan datangnya bulan saja kok. Makanya untuk tahun depan sidang isbat laki-laki gak usah ikut ribut kalau laki-laki yang sidang. Perempuan sidang beres karena perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Ini orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luas. Di samping kebenaran saya, ada pihak lain yang juga benar menurut versinya. Yang penting duwe dasar. Kayak pertanyaan wong Jawa. Ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayo tinggal berapa ayamnya? Loh, ada ayam 10 kecebur sumur 1. Ayamnya ada berapa? Ya tergantung yang dimaksud 1 yang mana. Kalau yang dimaksud 1 ayam, ada ayam 10 kecebur sumur 1 ayamnya, berarti masih 9. Tapi kalau yang dimaksud 1 itu sumurnya, ada ayam 10 kecebur bareng nenggone sumur 1. Entek, paham? Udah nggak usah repot-repot, tak kasih pertanyaan. Ini berapa? Yang banter, ini berapa? Berapa? Benar menurut sampean, tapi saya bilang 5. Benar. Yang 2 berdiri, yang 3 duduk. Ayo bantah. Itu loh. Dijawab 6. Bener sak ganganane. 8 sak jagangi. 9 sak anak-aneh. Gak rampung-rampung. Itu loh. Itu hanya perbedaan cara pandang, nggih? Maka saling menghargai, saling menghormati. Termasuk sebentar lagi ini musim pemilu. Jangan sampai memilukan apalagi memalukan. Gara-gara perbedaan, gara-gara beda capres cawapresnya. Saya ingatkan seluruh jamaah Anzamania, sahabat Anza, seluruh jamaah yang di Hongkong. Beda calon presiden dan calon wakil presiden yang disukai, yang dipilih. Gak masalah, namanya demokrasi. Setuju? Setuju? Masing-masing kita punya pilihan. Orang sekarang itu udah cerdas. Jangan kayak yang dulu, jangan kayak yang dulu. Tolong jangan kayak yang dulu. Gara-gara beda capres cawapresnya sampai gontok-gontok. Sama lo dapat apa coba? Hoi. Ono sing sampai saiki sik gelem rukun gara-gara beda caprese. Sing ngotot gara-gara pilihan presiden ini lho. Woi. Ini sebentar lagi, soalnya ini sebentar lagi musim. Tolong. Oke, panjenengan suka calon siapa? Di istikharai menurut sampean apik, ya itu pilih, monggo. Minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Tapi nggak usah ngilok nih yang pilihannya berbeda. Pokoknya aku nggak kepingin kayak yang dulu-dulu itu. Sing dukung calon nomor 1 sama dukung calon nomor 2 terus gak rukun, ilo-iloan terus geng-gengan, kelompok-kelompokan nomor 1. Apa itu duduk bala nomor loro? Ya Allah, nyatane saya ini dari sapa-sapa ya tetap presiden kita kan? Gitu? Ini sing rukun. Bahkan misalnya seandainya pilihan sampean nggak sama dengan pilihan saya, wajar, nggak apa-apa, namanya demokrasi, urusan dunia kok. Tapi kalau sholat fardunya nggak sama, lah itu baru masalah. Maghrib itu misalnya 7 rakaat tak antemi. Lainnya aku milih calon ini terus dirimu milih calon itu. Loh ini gimana nih Anwar Zaid jamaahnya kok nggak podo calon pilihan calonnya pilihannya nggak sama. Ya wajar, namanya demokrasi, selera kita beda. Aku selera sate, dirimu selera diri. Misalnya gitu loh, aku selera keju, dirimu selera singkong. Misalnya aku selera roti, dirimu selera gethuk. Umpamane wajar. Mulai enggak usah poyokan, enggak usah foto-fotoan, nggih? Nah, ini pesan saya. Tenang, sama. Bukan cuma kamu yang kangen, aku juga lebih kangen daripada kamu.
3 tahun aku nggak menginjakkan kaki di bumi Formosa. Bertahun. Nah, Formosa mana? Sama, Taiwan juga 3 tahun. Makanya insya Allah ini bulan Mei ke Taiwan. Bulan Juni nanti Jepang, Korea. Hongkong, iya Hongkong. Iya mau keliling ya, keliling. Ini bahkan ini ada ya kemarin sebelum pandemi, maksudnya saya mau keliling ke 9 negara Eropa. Udah kontrak lakom rono ngarit. Tenang. Misalnya kalau aneh, ya kayak kalau orang Indonesia tak bilangin kayak gitu. Apa Rono, pantes. Lalu sampai nung aku loh dulu sebelum pandemi itu 2 bulan sekali. Kadang tiap bulan ke Hongkong. Di antara ustadz yang dakwah di Hongkong paling sering itu Anwar Zaid, betul? Paling sering. Kadang 2 bulan sekali, kadang tiap bulan. Tiap bulan, dan itu mulai tahun berapa ini? Aku juga heran gak blenger ngomong. Paling sering, soalnya tiketnya paling laris. Dasnya paling kena jedol. Iya paling sering. Jadi terus 3 tahun pandemi, 3 tahun sama sekali nggak ada agenda kamu. Terus Indonesia udah mulai los, Hongkong belum. Wah ibu dipikir aku nggak kangen dirimu. Kangen dirimu. Ngawur. Ngendak, masya Allah. Ya kangen suasana. Memang beda, jujur beda. Jadi ngaji kalau ke Hongkong itu bedanya ada nilai refresh, ya sekalian refreshing, terus ada nilai, masya Allah, ngangenin dong, padahal kamu yang jeburu, tapi ngangenin, aku sampai ngimpi ya, jadi aku sampai ngimpi naik kapal terus masuk imigrasi, terus ke Hongkong terus digone ini ngomongin terus mau ngaji keliling. Wangkel aku ngono dong. Nglilir bareng ngaji lho karo. Baru mau ngaji nglilir. Ya eling aku tabane teng dung. Aku bareng. Iki bayanganku muliran. Itu yang bikin berkesan. Gak iso hilang sama luar biasa. Siapa ngomong endel? Kita endel ya gak lari selamanya. Ini gak ada lari mau endel. Nah ini belum saya terangkan 3 dia. 1 Al-Quran, 2 puasa, 3 Lailatul Qadar. Belum lagi targetnya yang 5 tadi. 1 la'allakum tattaqun, 5 kok tambahin 6 lho. Mbok utangno sapa sijine? 2 ikun minan nar, terbebas dari neraka. 3 meraih Lailatul Qadar. 4 untuk menuju Idul Fitri. 5 menjadi Syawal. Nah sebelumnya mohon ini informasi dulu ya. Alhamdulillah atas doa dan dukungan dari panjenengan semua seluruh jamaah. Terima kasih. Dan saya angkat tangan hormat untuk sahabat-sahabat Anza yang di Hongkong. Dulu dikomandani Mbak Helen, Mbak Mufa dan kawan-kawan. Ini walaupun pandemi terus kirim infak ke pesantren kami. Jadi ada rekening, mereka itu terus infaknya terus. Ya ada $10, $20 dikumpulkan tiap bulan itu, tiap bulan matur suwun. Ini yang sahabat-sahabat Anza. Baru sedikit anggotanya, yang lain belum soalnya sing liyane medit. Pandemi. Pokoknya aku gak rene ya gak nyumbang. Sampeyan lah ngono to. Iya. Sampe nyumbang yang ngenteni aku mrene. Makanya sekarang aku datang. Maka sekarang buktikan. Aku tuh kangen banget sama kamu. Masa kamu gak kangen sama aku? Terima kasih. Hongkong luar biasa. Jadi pesantren kami, termasuk pengembangan pesantren kami sejujurnya banyak dana dari Hongkong. Saya kalau ngaji ke Hongkong kan alhamdulillah jamaah Hongkong itu sodakoy keren. Tepuk tangan untuk jamaah Hongkong. Sodakoynya keren, sodakoynya luar biasa.
Dan hasil infak semuanya dikasihkan ke saya oleh panitia biar sampean nggak suudzon kepada panitia. Jadi Ilham, RJ dulu gabung itu hasil infak yang infak keliling, yang infak dari sampean semua, dari sampean semua, okay? Itu 100% dikasihkan ke pesantren kami, ke anak-anak yatim dan pesantren kami untuk pengembangan pesantren. Mereka percaya, kenapa? Karena kalau ada yang lagi pulang liburan, itu panitia, pengurus, itu silaturahim ke rumah. Bunda Nuri sih kumpulek ning omahku sampai aku blenger. Bunda Nuris, Bu Neng, Bu Alfa, kayak mantan-mantan pengurus-pengurus ini, pengurus Ilham, pengurus RJ. Duh, saya RJ karek wong piro. Oleh. Siapapun boleh, tapi aja nganggur. Seneng, saya seneng. Dan mereka kalau ke pondok kan alhamdulillah melihat oh ini hasil dari Hongkong dipakai ini. Jadi sampean monggo lah aku silaturahim rono. Kok sampean ero gedung lantai 3. Kayak aku sing bangun. Malaikatnya jawab, yo 5 dolar. Enggak, memang iya. Jadi sampean biar nggak seudon sama panitia. Jadi ada panitia itu memang ada uang yang untuk panitia dari uang kotak amal. Tapi yang untuk sorban meneng toh. Nah itu kalau panitia tekor tuh Pak. Kalau misalnya ustadznya minta tiket bisnis satu keluarga 7 orang dibawa semua. Terus penginapannya berapa, untuk konsumsi makan berapa, sewa gedungnya berapa. Kadang-kadang panitia tekor. Oh panitia sampai tekor 70.000 barang bayangkan. Terus nyaure piye jajal pikiran. Nyaur yang ini gak event menang ini. Wong panitia bayarannya piro, nulis bayarannya piro Bunda Nulis. Piro. Lebih ketoke nganggo cincin utangan. Gayane gelane ngomene ngene. Kowe ora mas asli. Dinggo ping 4 luntur. Sakingane ketua panitia nek ngene kan pantes kerimping. Mono kadang-kadang jamaah suudzon ya deloken panitiane sugih-sugih. Iku jenenge cangkem bosok ya. Karo ngapunten maaf. Untuk bisa bikin event kayak gini gak gampang ya. Sampean sendiri coba bisa nggak? Banyak organisasi yang pengen bikin event, pengen so ngumpulin jamaah ngaji bareng, cek berkah, tapi kesulitan, kangelan. Nah, ketika ada yang bisa, ya mari dukung. Bahkan organisasi yang PCI NU saja di Hongkong kurang jalan dibanding dengan di negara-negara yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya udah keliling ke negara-negara yang Taiwan bagus PCNU-nya, Jepang bagus, untuk Hongkong kan kurang bagus, kurang greget PCNU-nya. Gitu loh, malah lebih jalan yang organisasi kayak gini. Ini jujur-jujuran nih, aku ki wong NU, irisen dagingku, gedeku abang. Tapi kalau ada yang perlu dikritisi ya saya kritisi, termasuk terawih cowok ya tak kritisi, termasuk ya harus dikritisi untuk kebaikan gitu loh. Nah alhamdulillah santri kami itu sudah sekitar 1.500-an putra putri dan tetap free, bebas biaya. Alhamdulillah. Saya nggak boleh berbangga diri, kadang-kadang saya malu, saya kalau malu itu sering nangis. Ya Allah, ini orang-orang ngomongin nilainya mesti, wah Anwar Zahid itu hebat. Santri 1.500 ditanggung biayanya. Aku nangis. Nangisnya kenapa gini Pak? Saya cuma maklar. Demi Allah saya cuma maklar. Hakikatnya yang nanggung Allah. Wasilahnya jamaah. Berarti saya itu kadang-kadang itu tak jenduli dewe. Gayamu. Nanggung apa nih? Potonganmu itu cuma maklar. Saya cuma maklar. Artinya apa? Sekali lagi. Hakikatnya yang mengkafir, yang nanggung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya melalui jamaah, duitnya jamaah, ngumpulin nang aku, tak kayak pembebasan tanah, terus tak maklari, tak kayak bangun gedung, tak kayak bangun sekolahan, tak kayak ibu syaroi ustadz-ustadzai, tak kayak nyamoni anak-anak yatime, tak kayak buku seragam sekolah, tak kayak nukono kitab-kitabe, kayak beras kayak anune. Ya Allah ya Karim, kayak bumbunya macam-macam dan sebagainya. Saya hanya maklar. Sekali lagi saya cuma maklar. Tapi yo pilihan, nggak sembarang maklar loh. Nggak sembarang wong iso maklar.
cobaannya kadang luar biasa. Taruhlah misalnya kayak gini, ngapunten duit taruhlah 100 juta aja. Ya duit ini 100 juta ini. Duit 100 juta ini duit. Ini bener-bener ditasarufkan sesuai dengan tujuan dari yang memberi infak apa enggak? Misalnya untuk bangun, bener-bener dipakai bangun apa enggak? Misalnya untuk anak yatim, bener-bener dikasih ke anak yatim apa enggak? Misalnya untuk beli kita, bener-bener belikan kita apa enggak? Berapa persen yang masuk rekening pribadi? Berapa persen yang masuk saku? Ini bahaya. Makanya kalau nek hati-hati, saya kalau hati-hati jangan sampai 1 rupiah pun kartu tangan duit muda. Insya Allah kalau untuk saya, untuk keluarga udah ada. Gitu. Cara saya sederhana. Misalnya kalau saya dapat infak 200 juta, saya alokasikan itu 400 sampai 500 juta. 2 kali lipat tak beli. Itu cara saya supaya saya bebas dari korupsi. Jadi misalnya saya dapat infak 50 juta, itu tak alokasikan 100 juta. Kalau saya misalnya dapat 100 juta, itu yang tak alokasikan 200 juta, minimal double 2 kali lipat. Itu cara saya supaya selamat cek katutan duit. Itu boleh dicek, monggo. Dengan kalau lagi liburan silaturahim ke pesantren kami, monggo dengan senang hati. Nah, caranya gampang. Sampean boten. Kowe sampean nek kepengin buktinya gampang. Wis sampean semolo santri siji tebeken cek carane siji cek takono. Le, sampean ning kene ditarik bayar piro sakulan. Kok nek sampai membayar sekian, ketok nilai Anwar. Saiki lho mbon esuk ben. Lha maksudnya sobat nanti baku tuku misalnya, aku wis gak ono kok sekarang selama saya masih hidup dan saya masih diberikan kekuatan. Jadi mondoknya gratis, kitab-kitab untuk ngaji untuk dunia juga gratis, seragam sekolahnya juga gratis, semuanya gratis. Yang masih punya orang tua lengkap, artinya bapak dan ibunya masih ada, itu hanya LKS sama ujian saja. Sebenarnya bisa sih bayar LKS sama ujian, tapi keenaan wong tuane. Masuk mana diuncal. Jadi dan ibu aja cuma bayar LKS sama ujian, yang lain gratis semua, free semua. Seragam sekolah gratis, SPP sekolah gratis, SPP pondok gratis, mangan diparingi, kitab gak bayar loh. Nah itu, halo, alhamdulillah, yang banyak juga yang dari jamaah, termasuk panjenengan. Ya, saya nggak punya perusahaan. Dari mana saya? Saya hanya maklar. Sekali lagi saya hanya maklar. Saya itu kepinginnya kasih surprise. Jadi nanti akhirat sampean akan terperanjat. Sama dikasih tahu sama malaikat. Mbak, apa malaikat? Iki lho ganjaranmu. Pundi malaikat? Iki lho ganjaranmu. Enggak. Aku gak duwe ganjaran ngono, aku gak tau amal ngono. Wis tak itu ganjaranmu iku. Aku buat ganjaran ngono itu kondisi malaikat itu luar biasa, pahala yang luar biasa. Aku gak layak mendapatkan pahala itu. Aku gak pernah melakukan amal yang layak mendapatkan pahala itu. Bukan itu. Bah, iku ganjaranmu. Boten malaikat boten. Iku ganjaranmu. Saking pundi? Eleng gak? Tahun nekani majelis Anwar Zahid. Biyen saya dadi babu. Iya punya ya. Biyen saya kerja nang Hongkong. Nggih. Kula nate tumbas tiket derek ngaji Anwar Zahid. Lah, terus ono sorban keliling. Nggih, sama $65. Nggih. Iku dadi iku. Allah malaikat. $5 dadi koyo ngono malaikat. Ngerti ngono biyen tak akeh malaikat. Mumpung ketemu Anwar Zahid, ngerti ngono biyen tak samoni pribadi barang. Ngerti ngono aku yang fakut tak tambahi malaikat. Nanti yang sedekah banyak aja nyesel, apalagi yang dikit. Ini nanti yang $500 nyesel. Ya dulu ngerti kayak gitu, waduh sak dompet-dompet itu. Kok cuma 500. Nyesel, yang 500 aja nyesel, apalagi koin. Terlebih ini bulan Ramadan, 1000 kali lipat pahalanya. Dan ini 100% untuk anak yatim dan pesantren. Siap? Saya nggak maksa, saya justru kepengin menolong sampean. Saya nggak menjanjikan, wah ini nanti sampean kalau gini jangan khawatir nanti di rumah langsung dikirim mobil sama malaikat. Enggak.
Enggak kok, amin. Pahalanya nanti di akhirat. Ngopo? Balasan dunia rugi, balasan dunia itu berapa? Kecil kalau cuma balasan dunia. Rugi. Beramal arep-arep balasan dunia. Rugi, Mbak. Jadi jangan gampang tertipu dengan investasi ini nanti akan dapat pahala begini-begini. Nanti balasan dunia rugi. Invest 1 juta, nanti langsung hasilnya tiap bulan nanti dapat 10 juta, 20 juta, preketek. Rugi sama kalau ada tawaran-tawaran invest model kayak gitu. Ya invest akhirat udah del, gak usah dipikirin. Ngerti gak? Wes Allah nanti yang akan membesarkan. Allah nanti akan membalasnya. Kalaupun nggak dibalas berupa materi, dibalas dengan keberkahan, dibalas dengan ketentraman. Anaknya sing nakal jadi soleh. Bojone sing gablek dadi sadar. Ngono utang sing duitmu sing diutangi wong sing lawas-lawas gak nyaur-nyaur tiba-tiba nyaur. Iku tak kesadaran karo Gusti Allah. Lho nggih iku berkah sedekah. Apa maneh ana wa kafil yatim kahadaini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang ikut menanggung anak-anak yatim itu di surga kayak ini, deket banget. Ini termasuk saya. Jadi saya itu hanya pengen kasih surprise kepada sampean, termasuk panitia yang mengundang saya. Itu nanti itu pahala ambil sendiri. Aku cuma maklar, aku lagi perhatian didik gak apa-apa. Tapi gak gampang loh jadi maklar kayak ini. Gue iki ra ngira iso ini. Gue majikan nganggur di sawah, Pak. Halo. Ikhlas ge? Ikhlas ge? Oh, sedekah itu semakin banyak semakin bagus. Orang yang ahli sedekah itu hidupnya pasti selamat. Pasti selamat. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Nah, kalau nggak mau sedekah malah mendatangkan bala. Tiap hari manusia didampingi oleh 2 malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat itu dijawab Allah. Satunya, Allahumma munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Ini nanti yang infak pasti didoakan oleh para malaikat. Allahumma munfiqan khalafa. Berikan ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Amin. Dan satunya lagi malaikat berdoanya ngeri. Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya nggak mau infak. Ini ada jamaah bawa duit 100 tapi yang diinfakkan kok koin, ya Allah. Berikan kerusakan loh, coba. Halo. Subhanallah. Tapi saya yakin Hongkong keren, luar biasa. Keren Hongkong luar biasa. Amin. Pokoknya saya ke Hongkong ini selalu berkah, luar biasa. Jamaahnya luar biasa. Ayo bareng-bareng kita sholawatan deh. Nanti habis itu ngaji lagi. Tenang, ini waktunya masih longgar kok. Oke? Dibantu panitia, tolong disiapkan infak terbaiknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Ya ini, ya. Insyaallah nggih. Matur suwun. Kenceng. Lah dinceng. Lah incengin. Wah, kayak sing ngene. Ini masih belum selesai. Ini ono sing kelewatan nih, belum. Kasihan mau infak buri-buri ini yang di panggung ini udah semua apa belum? Coba ini yang nakoi kesel, Jadi sampean sholawatan tanpa dilakoi. Ayo 1 2 3. Sholawatu ala Muhammad. Enggak usah pakai mic, Mbak. Coba lebih ke dalam lagi. Mohon maaf, selama ini kita mungkin masih pakai lesan saja. Coba jangan hanya pakai lesan tapi pakai hati. Artinya pakai hati itu walaupun nggak ngerti artinya, walaupun kita nggak tahu maknanya, walaupun kita nggak ngerti artinya, tapi hati kita yakin bahwa kita menyanjungkan doa, kita menyanjungkan sholawat, kita menyanjungkan untayan-untayan pujian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Maka saya kalau di kampung-kampung itu sering saya sampaikan, ketika sampean sholawat sambil gini-gini ini jangan hanya sekedar mengikuti irama nada saja, tapi bayangkan betapa tangan kita ini pengen diraih oleh Rasulullah. Khudh biyadi ya Rasulullah, pegang tanganku ya Rasulullah, genggam erat tanganku dan tuntun aku menuju surga Allah, tuntun aku menuju syafaatmu, tuntun aku menuju ridha Allah. Ini bayangkan kita itu lagi megap di neraka, kita lagi celaka, kita lagi berada dalam penderitaan, kemudian kita kepingin agar tangan kita ini dipegang erat oleh Rasulullah. Jangan hanya sekedar mengikuti nadanya saja, tapi setidaknya hati kita ini mantap, hati kita ini yakin Rasulullah hadir, Rasulullah membelai, Rasulullah mengelus kepala kita,
Rasulullah mengusap kepala kita, Rasulullah memegang tangan kita, Rasulullah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan pembelaannya. Setidaknya seperti itu. Nanti paling tidak kita dalam bersolawat ini akan lebih khusyuk. Kita dalam bersolawat bukan hanya pakai lesan, tapi pakai hati. Rasakan, nanti pasti akan beda suasananya. Ingat ya, bersolawat kepada Rasulullah itu sama halnya kita berada di hadapan Rasulullah. Sama halnya kita sedang memandang Rasulullah, yang memandang saja udah dapat pahala. Kalau kita nggak bisa memandang langsung kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Berziarah ke makam Rasulullah itu sama halnya kita sowan mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Kalau belum ada kesempatan berziarah ke makam Rasulullah, ada cara lain apa? Mimpi bertemu Rasulullah. Tapi ini nggak sembarang orang bisa mimpi bertemu Rasulullah. Dibutuhkan hati yang bersih, hati yang suci. Kita udah banyak mengamalkan doa-doa. Ya, saya juga ada di ijazah doa sama guru-guru saya, kiai-kiai saya. Ya, kalau memang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih juga oleh Rasulullah, siapapun bisa dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya fil yanam, bukan hanya di waktu tidur, tapi fil yaqظah, dalam keadaan terjaga. Nah, paling tidak kita mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya dalam mimpi. Itu diantara ikhtiarnya ya. Sampean kalau mau tidur itu diupayakan punya wudhu. Kalau mau tidur diupayakan punya wudhu. Terus habis itu baca sholat banyak-banyak sampai ketiduran. Oke? Halo. Halo. Itu ada yang mengijazahkan itu sebenarnya sholawat gampang, sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang biasa sampean baca ketika sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus sampai ketiduran. Ini ada ijazah sampai amalkan. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk diperjumpakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upayakan kalau tidur itu punya wudhu, okay? Kemudian jangan baca ini, ditidurkan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 5 kali ya. Ta'awudz sama bismillah 5 kali. Coba ditirukan saya ya 5 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Allahumma bihaqqi Muhammad arini wajha Muhammad halan wa ma'alan. Itu artinya gini, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, berkahnya Nabi Muhammad, perlihatkan kepadaku wajahnya Nabi Muhammad, pertemukan aku dengan Nabi Muhammad sekarang dan nanti, halan di dunia ini, wa ma'alan dan kelak di akhirat nanti. Itu dibaca terus sampai ketiduran. Insya Allah dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini udah, jadi kalau sampean nggak masuk surga itu saru. Tahu saru nggak? Saru itu apa? Nggak pantas. Oke, matur suwun. Ini contoh-contoh calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang ketawa itu tadi kan cuma $5.
sampean kalau sampai nggak masuk surga itu saru. Tahu saru ya? Saru itu apa? Nggak pantas. Kalau kita, dengerin dong saya. Kalau anda yang seperti ini kok nggak masuk surga itu saru banget, saru erang, nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Ya nggak pantas. Orang Nabi Adam aja yang cuma tahu nama-nama wa'alam Adam itu malaikat aja suruh tunduk semua, suruh hormat semua sama Nabi Adam. Allah maha beri hadiah. Nabi Adam yang cuma diajari tentang nama-nama Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya bulan, Adam ini namanya bintang, Adam ini namanya laut. Itu aja hadiahnya apa coba? Semua malaikat diperintah tunduk hormat kepada Nabi Adam. Nabi Yusuf itu sama Allah hanya diajari takwil mimpi. Wah, ini kalau ada mimpi kayak gini artinya ini. Wah, ini mimpi kehujanan akan dapat rezeki. Wah, ini mimpi melihat rembulan. Ini anak turunnya akan mendapatkan pangkat derajat. Wah, ini luar biasa ini. Ini ada orang mimpi, ini ada perawan kok ngimpi dicokot ulo. Nah, ki apa ketemu? Nah, kena rondo kok ngimpi dicokot garangan. Nabi Yusuf itu cuma diajari tahu mimpi aja, dikasih hadiah apa? Jadi perdana menteri. Coba. Nabi Sulaiman diajari bicara dalam bahasa binatang, dikasih hadiah kerajaan yang luas, kekuasaannya tinggi. Padahal cuma dikasih ajin. Lah kita diajari sama Allah Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kita itu dikasih kunci surga, udah kita pegang. Miftahul Jannah, udah dikasih kunci surga, kita udah pegang kuncinya, kok sampai nggak masuk surga, kebangetan. Dan itu setiap saat kita zikirkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya lebih sholat kita baca, apalagi pas jamaah kayak gini tahlilan kita baca, kita udah pegang kuncinya. Kalau nggak masuk surga kebangetan. Dua, kita punya gandulan yang luar biasa. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW udah memberikan jaminan, siapapun yang memperbanyak sholat kepadaku, kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah, aku sendirilah pada hari kiamat yang akan memberikan pembelaan kepada orang itu. Siapapun yang memperbanyak bersolawat kepadaku, aku sendiri yang akan memberikan pembelaan kepada orang itu. Aku sendiri yang akan menolong orang itu. Aku sendiri yang akan membawa orang itu menuju ke surga. Allahumma Muhammad. Udah gampang. Rasulullah itu sayangnya kepada umat luar biasa. Rasulullah nggak akan masuk surga kalau umatnya semuanya belum masuk ke surga. Coba, emang sih Rasulullah membuka pintu surga pertama yang membuka pintu surga Rasulullah. Masuk, ngecek aja Rasulullah, ngecek. Oh, iki swarga iki wis tepak ta durung? Iki nggone Anwar Zaid mesti kene iki ya. Nuris mengisore waduh iki. Nek kelebu. Dicek semuanya. Iki mana ini jamaah? Akhirnya Rasulullah keluar lagi. Ngapain? Nyari umatnya. Bikin dia kungyang ngongkong iki. Urung mlebu. Akhirnya ditarik. Ya Rasulullah, $5. Dari kanjeng Nabi aku di sini sing 500. Orang yang memperbanyak sholawat, ya, tapi sholat mau Quran mau sholawat, kok gak gelem sholat. Jika arek-arek ini mulai nakalan kok gitu, pokoknya mandalno sholawat, tapi gak gelem sholat. Ya dimbeng-beng nang neraka. Rasulullah gak menginginkan seperti itu. Kok sholawat tok gak gelem sholat, ya gak bener. Woi. Makanya orang saya ngomong, usah pakai sholawatan, mendem ya wis pakai sholawatan. Ya gak bener. Ya sholawatan ya aja mendem ngono lho. Kok mendem ya wis. Mendem kok ya wis. Woi. Ya, nek asale mendem sholawatan rei mendeme ngono lho. Harapannya dadi waras gitu. Kita dikasih nek sampai gak mlebu swarga kebangetan. Apalagi ada peluang yang namanya sedekah. As-sadaqatu tudfa'ul bala, sedekah itu nak bala. Lah masuk neraka itu termasuk bala. Maka coba rasakan sholawat pakai hati, coba sing ikhlas.
Coba saya ikhlas, rasakan. Sholawat pakai hati, jangan hanya pakai lisan. Coba dirasakan pakai hati. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat salam kepadamu wahai Muhammad. Aku sampaikan sholawat salam ini kepadamu wahai Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba sekali lagi ya. Sallallahu ala Muhammad. Syafaat Rasulullah. Amin. Dibebaskan dari neraka. Amin. Digolongkan termasuk ahli surga. Amin. Salah satu target Ramadan itu adalah idkun minan nar, terbebas dari neraka. Kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk surga. Ini bukan orang sembarangan. Orang yang mendapatkan fasilitas bebas neraka ini bukan orang sembarangan. Sehingga yang dipanggil Allah untuk memasuki Ramadan bukan sembarang orang, khusus orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhirih. Bukan ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, bukan. Bahkan bukan ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai semua orang Islam dan perempuan, bukan. Tapi khusus ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang mendapatkan pembebasan dari neraka siapa? Ya orang-orang beriman yang mengimplementasikan keimanan dengan benar, mengekspresikan imannya dengan benar, mengaplikasikan keimannya dengan benar sama Ramadan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak sembarang orang dikasih fasilitas bebas neraka. Syaratnya harus bersih dari dosa. Orang mendapatkan fasilitas bebas neraka, dibebaskan dari neraka, itu syaratnya harus bersih dari dosa. Supaya bersih dari dosa, ya banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Coba kita ingat-ingat saja. Kita ingat-ingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita ingat-ingat kezaliman yang pernah kita lakukan. Ini sebenarnya udah cukup sebagai modal kita untuk taubat. Satu hal saja, kita pernah membentak ibu kita. Kita pernah menghardik ibu kita, tahu bantah nunggu bapak ibu saya giling-giling sama nek karo mapan dulu, apalagi yang orang tuanya udah meninggal. Apakah orang tua mau memaafkan kamu? Ibumu yang pernah kau sakiti hatinya, ibumu yang pernah kau lukai perasaannya,
Yang sekarang beliau udah meninggal. Apakah beliau udah memaafkan kamu? Apakah beliau udah memaafkan dirimu? Kalau belum memaafkan, selamanya Allah tidak akan memberikan ridho kepadamu. Karena ridho Allah tergantung ridho ibumu, ridho Allah tergantung ridho bapakmu. Ini saya kalau ngaji di kampung-kampung saya sampaikan. Sekarang banyak orang yang hobinya ziarah wali, ziarah wali, ziarah wali, ziarah wali songo sebulan 2 kali 3 kali, tapi ibunya sendiri nggak pernah diziarahi, bapaknya sendiri nggak pernah diziarahi. Maka tolong sampean kalau visi video call, prioritaskan ibumu, jangan gendaanmu. Ibunya tuh kangen sama dirimu, jangan dibikin nggak kangen. Yang masih punya ibu beruntung masih punya ibu. Visi video call dia sama ibumu, prioritaskan ibumu, bapakmu, orang tuamu, saudaramu, gendaanmu kali-kali. Woi, ini nyambung silaturahim sama visian karo ibu, wajaran tok nih. Masya Allah tuh, tambah lemu tuh, tambah ayu tuh, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini. Maka ini Ramadan ini peluang. Ramadan disebut syahrul maghfirah, syahrul ghufran, bulan ampunan. Berapapun dosa kita, berapapun kesalahan kita, kezaliman kita, maksiat kita, diampuni oleh Allah di bulan Ramadan ini. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menjalani puasa Ramadan, syukur-syukur ditambah dengan ibadah penyertanya, ya tarawih, baca Quran, sak sempat pate lek kanggone sampean. Saya andekan saya yang memberi perintah, enggak akan terlalu membebani. Sampean baca Quran sehari 5 juz, enggak mungkin soalnya sampean. Enggak mungkin ada tugas yang enggak bisa ditinggalkan kok. Gitu? Bahkan sampean itu seakan-akan Masya Allah patuhnya sama majikan luar biasa. Lebih patuh sama majikan daripada sama orang tua. Lho iya toh? Kok majikanmu pesen, ojo dalu-dalu nek mulai ojo nginep jam sekian harus sampai rumah. Tek tepat waktu kok. Coba ibumu sing pesen ojo dalu-dalu, Nduk. Engko asar ke omah, isak baru tekan omah. Lho nggih toh? Penting mana ibumu sama majikanmu? Penting majikan sing gaji ngono toh? Ngono iku. Penting sampean. Masya Allah. Siapa yang menjalani puasa Ramadan, siapa yang menjalankan puasa Ramadan, syukur-syukur ditambah ibadah penyertanya, salat tarawih, tadarus, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Didasari dengan iman, imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan dan keikhlasan berharap pahala dan ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosa-dosanya yang sudah lewat. Alhamdulillah. Sehingga kalau ada orang mendapati Ramadan sebulan penuh, tapi begitu Ramadan lewat berlalu gitu saja, sementara masih ada dosa-dosanya yang belum diampuni Allah, dia bukan hanya orang yang merugi, tapi orang yang celaka. Saya ulang, nek ono wong ketemu Ramadan saulan utuh, terus Ramadannya lewat, Ramadan selesai, sementara dosa dia belum diampuni oleh Allah, maka dia orang yang celaka, kebangetan. Wong dikai kesempatan ulang Ramadan kok ngene kok. Ramadan berlalu, dosanya belum diampuni. Celaka, celaka dan celaka. Masih ada waktu 5 atau berapa hari ini, manfaatkan. Mbak, tolong, belum tentu tahun depan sampean ketemu dengan Ramadan lagi. Betul? Kita ono sing wis gak ketemu, saiki wonge ngantuk. Langsung wae. Halo. Ya Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa yang disuruh diperbanyak di bulan Ramadan. Hafal kan doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa
fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu artinya kan gini, Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha memberi ampunan, engkau maha mulia. Fa'fu anna, berikanlah ampunanmu kepadaku, ya karim, wahai Allah yang maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, wahai Allah, zat yang maha memberi ampunan, yang suka memberikan ampunan, hamba memohon kau berikan ampunan. Duh Gusti Allah, zat kang moho paring pangapura, engkang remen maringi pangapura, kula nyuwun dipun paringi pangapura. Itu diperbanyak dibaca selama Ramadan, perbanyak baca itu selama Ramadan. Maka kata Rasulullah, tanda orang itu akan dapat Lailatul Qadar kalau malam harinya memperbanyak baca doa itu. Kemudian semua dosa-dosanya akan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting ya. Ini saya katakan, saya sampaikan, saya jelaskan. Ada orang mati, dengerin ya, yang nggak dengerin insya Allah mati duluan. Ada orang mati, terus dia masih punya dosa. Bentar, iya ya, tahu saya tahu. Ada orang mati, dia masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Perhatikan kata-kata saya. Ada orang mati, dia masih punya dosa yang belum diampuni Allah. Berarti ini yang mati punya pahala apa enggak? Punya. Enggak. Ayo on. Coba ya. Ada orang mati, dia masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Berarti dia punya pahala enggak? Punya. Mungkin pahalanya banyak. Pahalanya banyak, udah tak perjelas lagi wis. Ono wong mati. Ganjarane akeh, dene ahli ibadah. Tapi dene sik duwe dosa sing durung disepuro karo Gusti Allah. Ini besok di akhirat dia nggak bisa langsung masuk surga. Berarti ada harapan masuk surga apa enggak? Ada, tapi nggak bisa langsung. Gitu loh. Itu yang ahli ibadah, yang pahalanya banyak. Apa maneh? Nah, saya ngomong, itu yang ahli ibadah, itu yang pahalanya banyak. Mati masih ada dosa yang belum diampuni Allah, nggak bisa langsung masuk surga. Apa maneh sing gak ahli ibadah, apa maneh sing ganjarane gak akeh kaya bos apa? Ya kita semua wis, termasuk sing ngomong, ya. Woi. Loh kok nggak bisa langsung masuk surga? Gini, orang mati masih punya dosa yang belum diampuni Allah, itu besok di akhirat baunya basin. Apa basin itu bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya apa? Ya baunya badeng. Amis. Wong mati sik duwe dosa sing durung disepuro Gusti Allah. Itu besok di akhirat ambune amis. Bau, gak enak. Dia nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu lingkungan swarga, merusak suasana surga. Maka dia nggak boleh masuk surga duluan karena amis. Dia boleh masuk surga kalau amisnya udah hilang. Makanya kalau kepengen masuk surga harus dihilangin dulu amisnya. Lah cara ngilangin amis nggak ada cara lain kecuali pakai api. Kudu dibom, buat digoreng, buat dibakar, buat dipanggang. Pokoknya kudu dibom. Lek gak dibom gak iso ilang amise. Padha karo sampean tuku iwak lho. Iwak wis rada lawas kan amis. Coba dihilangkan amisnya pakai apa aja nggak bisa. Pakai deterjen nggak bisa hilang amisnya, tetap amis. Pakai kapur barus tetap amis. Pakai kunyit seake-ake kasih kunyit 5 ton tetap amis juga. Tetap amis. Kasih parfum yang paling mahal tetap amis. Amisnya akan hilang kalau dibom, buat dipanggang, buat dibak, dipendem loh si amis, ngeyelai.
mbok dibakar, mbok dipanggang, mbok digoreng. Amis ilang. Sama niki meneh ning akhirat potongane lah amis ya. Amis termasuk sing ngomong. Ketok ayo amis. Gak oleh langsung mlebu ning swarga, kudu diilangi amise. Lah ngilangi amise digoreng, wajane jenenge neraka. Kok bingung. Dadi sampeyan sok dilebokno neraka ki asli gak disiksa, cuma diilangi amise tok. Enggak disiksa enggak, cuma diilangi amise tok. Dibakar nih, Pak. Iya, digoreng. Nah, ana sing mikir, kok aku nang gorengnya kesuwen. Gosong aku. Enggak kesuwen enggak. Malaikat petugas penggorengan wis pengalaman. Jadi wis profesional wis gak kira kesuwen. Kaya iku sing burung mari wis mulih ngono iku digoreng 5 menit. Mari ndomoe mulih. Ngene iki lho, saking taatnya pada majikan. Itu soalnya kamu jam 4 harus sampai rumah. Oh, majikannya ngono pesan lalu barang termasuk itu. Mulai iku jam iku sampai 4:30. Atik 4:30 orang tekan omah potong gaji. Wedi. Nek THR ono THR-an ndak sini? Nggak ada ya? Lesi. Oh gitu. Imlek ya, ono angpau Imlek ya. Kalau lebaran kayak gini nggak ada. Tak usulnya. Ya THR, tangisan hari raya. Tidak betul. Ya kelingan lah, Mas Tok. Ini mesti ngomong tangisan hari raya. Allah ya kirim, nggak apa-apa. Yang penting berkah ya. Amin. Yang penting berkah. Nah, mulane nek iso ngilangi amis iku ojo ning akhirat. Sakit. Ayo dihilangkan. Senyampang kita masih di dunia. Mumpung masih di dunia. Amise dihilangi saiki ojo ngenteni nang akhirat. Ngilangi amis nang akhirat loro. Lek saiki kan karep stop. Bondone karek stop. Kok Sumiati ya. Iki apale Sulastri Sumiati. Wis tak hindari kok. Dielengno ae. Kalau di akhirat nanti untuk menghilangkan amis, menghilangkan itu harus disiksa di neraka. Makanya jangan nunggu di akhirat menghilangkan amis, basin-basin, dosa-dosa ini. Ayo di dunia ini, mumpung masih diberi kesempatan sama Allah. Jadi nanti kita mati, kita meninggalkan dunia ini udah dalam keadaan bersih. Wis gak amis, lek gak amis, langsung ning swarga. Alhamdulillah. Saiki ning donya iki diresiki ya wis. Ojo ngenteni ning akhirat. Banyak Allah kasih cara untuk menghapus dosa. Banyak termasuk sholat. Sholat sampean lakoni rutin 5 waktu itu menghapus semua dosa. Puasa Ramadan ini menghapus dosa. Ibadah haji, ibadah umroh menghapus dosa. Allah kasih banyak cara buat kita untuk menghapus dosa. Loh, agar kita jadi orang yang bertakwa. Takwa itu bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa itu bersih. Tujuan utama ibadah siam Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Untuk meraih derajat takwa, derajat paling tinggi, paling bergengsi manusia di sisi Allah. Berjamaah, Allah menilai kemanusiaan kita itu bukan dari apa-apa, tapi dari takwa. Allah menilai kemanusiaan kita bukan dari kekayaan, bukan dari harta, bukan dari duit, bukan dari pangkat jabatan, kedudukan, enggak. Bukan dari body, bukan dari bentuk tubuh, bukan dari wajah. Ngapunten. Allah menilai kemuliaan manusia itu bukan dari kekayaan, bukan dari harta, bukan dari duit. Andaikan mulianya manusia itu ditentukan harta, kekayaan, duit, tentu di dunia ini manusia yang paling mulia adalah Qarun. Betul? Ya konglomerat itu
Bu. Tapi kata nol. Matur suwun Masya Allah ini. Besok 20 km. Oh belum masih banyak ini nantinya. Ini nanti insya Allah nanti masih banyak. Halo. Mulianya manusia di sisi Allah juga bukan dari pangkat, jabatan, kedudukan. Andaikan itu yang dijadikan ukuran, tentu yang paling mulia Raja Fir'aun, Raja Namrud, penguasa dunia, Hitler, George Bush, terus apa maneh? Jackie Chan. Tekan Jackie Chan, Jet Li, Andi Lau. Wes tekan Jackie Chan. Nilai manusia juga bukan dari bentuk tubuh. Kalau nilai manusia itu dari bentuk tubuh, yang paling mulia ya pramugari, pragawati. Dirimu gak lebu, bentukmu apa? Kaya iki dolan. Wes mlaku ngene. Gak lebu. Nilai manusia juga bukan dari wajah. Kalau dari wajah, sorry, Anwar Zahid gak masuk. Jujur toh, iya, ya pesek, ya elek, tapi manis. Dan laris. Rupamu ya gak lebu. Maaf ya. Makanya yang dikasih wajah cantik jangan pernah disombongkan. Itu nggak dinilai kok sama Allah. Nggak, sama sekali nggak dinilai. Lagian cantiknya perempuan itu lo bertahan berapa lama? Perempuan dikatakan cantik itu mulai umur 15 mentok 45 tahun. Lewat itu betul? Maaf. Wong wedok ayu gak mergo nom. Ya karena masih muda. Jadi perempuan disebut cantik itu bukan karena apa-apa, karena masih muda. Delok nek wis tuwa, kaya mbahmu. Mbahmu sing nggo dorong kursi roda. Wis dadimu yo ngono iku. Apa maneh wis kena stroke parah. Dadimu meneh ngono iku. Ya sekarang maaf, wis sik enom, mlakune sik kenceng, onderdile sik bapo, baut-baute sik kuat. Pipine sik mindur-mindur ginyur-ginyur. Mentong-mentong moblong-moblong, kinclong-kinclong dilawing. Beling-beling. Dodo sik mentek-mentek. Sik enom, senyum mencut ngomong. Lek wis tuwa kaya mbahmu mengengeh medeni wong. Maca nyawang ayang-ayange dhewe wedi kok. Lho nggih mboten? Lah iya, coba nek wis sepuh, ngapunten maaf. Sebentar lagi dirimu akan menuju ke sana. Saiki sik kuat, aku yo ngono. Bisa iso bengok-bengok sik enom. Dilungkas, jangankan bengok-bengok. Wah, ini untukku iso prontoli dhewe. Lho iya. Lah sampeyan sik enom saiki pipine sik mindur-mindur ginyur-ginyur. Dodone sik kenceng mentek-mentek. Bikin laku seter. Ayo coba lek wis tuwa. Pipimu ompong, pipimu kempong, gigimu ompong jajal nek wis ngono mengkeret kabeh. Ya wak, dodo sing asale mentek-mentek kari tengere tok. Ngelembreh kewer-kewer. Wis to mbok tukono BH sing regane paling larang no Sogo apa nang gone G2000. BH sing siji regane 5 juta 7 juta. Mbok gone iki tetep brosok. Ya gak pengalaman aku ngerti gone mbae sing tuwek yo. Wis makanya itu gak dinilai sama Allah. Ini hanya bungkus sementara. Asalnya teko tanah wis sementara isek kanggo digawe, kok lek wis gak kanggo balik, asale teko tanah, balik dadi kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam, makanya Nabi Adam dinamakan Adam. Adam artinya kulit.
Basyarun manusia, basyar artinya kulit. Yang min turab terbuat dari tanah. Nanti akan kembali ke tanah. Makanya juga guyonan karo wong-wong. Ana wong kok resek senengane gegeran tukaran ambek kanca sapa gak tau rukun. Anggere kanca dijak tukaran. Ya mungkin dia terbuat dari tanah sengketa. Ya, tanah sing sertifikate urung beres. Anggere kok wong dijak tukaran resek pol. Tanah sengketa. Ana mbak-mbak kok hobine blonjo. Entuk gaji di blonjo, gajian blonjo, gajian blonjo. Ya dia terbuat dari tanah pasar. Ono wong wedok ora iso guyu, nyaprut betundut ya mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Uang kok ora ono sehate gering bakal itu tanah rumah sakit. Lah nek iki teko tanah bank akan utang. Ngono. Makanya manusia itu bahasa Arabnya ada basyarun, ada bani Adam, ada insan, beda-beda. Kapan-kapan nih, kapan-kapan. Ini waktunya. Sama nggak ngerti. Gua aku lihat tekan kamar jamu karo Mas Lori. Saiki ketok ibu yang guyu. Ngono boleh kadung nyekel mik. Makhluk sak Hongkong sing wani nyeneni aku ya iki. Liyane gak wani sak dikualat. Nek iki sak mempan. Kebayang gak aku dimarahi sama dia? Kebayang gak? Padahal gelek. Wis ngamuk Masya Allah. Aku nih kaya wong goblok. Soalnya kan aku balas ngamuk, aku setel modho bentone. Oh sing ngamuk-ngamuk oh sak arepmu sak meneng ya. Meneng ya. Wis ngono iku ngadepi wong telepon. Nek iya. Nilai gak di mana-mana, gak di Indonesia, gak di sini mesti. Jadi nilai kita itu dari tak. Lah Ramadan ini membentuk ketakwaan agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, manusia yang sesungguhnya manusia yang merasa sebagai manusia, yang sadar diri sebagai manusia, yang sadar rai sebagai manusia, yang sadar posisi sebagai makanya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Takon jenengmu sapa? Arya. Arya sapa? Arya salah, Arya selokan. Yo kosane Allah. Aku ku lek pengajian lek ngaji ketemu. Tapi kosane Allah tak supi ayo maju. Ono ae to. Ono wong tuwa jenenge Mbak Sukron. Tiba suarane enak. Tak jak duet nyanyi Roma. Tahu ya? Semuanya udah subscriber aku. Ada beberapa yang belum, yang masih belum. Info sampai sing terakhir sing arek mbinane bensin. Ini saya bina. Arek kedongadun arek Jonegoro. Iki nek gak ana dina yang dibinasakan. Kita kawan yang mau aku ya pakai peluang duit pakai sarung ulangi ngaji ya. Duh, saya itu ngapunten ibu nggih. Mbak ngapunten, kita celuk ibu jangan tersinggung. Ngapunten mbak dan nenek-nenek. Lha lek wis nenek kuwi. Iki putune wis nenek kok sangingane sampean lek mau diceluk nenek. Emangnya kenapa sih dengan usia tua? Mau nggak mau juga kita akan menuju ke sana. Tapi rata-rata wong karep iki lek mau tua. Terus karepmu moro-moro mati. Terus gak gelem yo. Terus mbok tua. Tua mbok tolak terus karepmu yo. Njaluk nglungsungi. Ya
Ya dadi Allah. Nek kepengin nglungsungi. Ini subhanallah kan. Ketemu ae nang makhluk-makhluk model. Ketemu karo Gusti Allah aku sama apa cerita apa sama kali. Aja delok jam lho, Pak. Bensin. Hah? Dan insyaallah nanti di event berikutnya. Aku sebenarnya bawa, tapi gak oleh digawa karo iki. Bisa kalek, bagi-bagi sarung waktune suwe kok usah. Aku sajane nggawa, aku juga punya rencana. Ini ada beberapa yang tak tunjuk terus tak ajak wawancara, bukan wawancara. Diajak wawancara nanti yang beruntung dikasih hadiah. Enggak harus dipakai sendiri kan, bisa dikasih miswanya, bisa dikirim anaknya, bapaknya. Ada, tapi gak oleh digawa karo ini. Ya itu tadi aku kan awas kapan nanti sarung. Yang penting tahu sih ya. Ngaji, gak usah dikasih sarung, wedok dikasih sarung. Akhirnya ya wes lek ono kosonge dundung panitia. Ente-enteane lho, ente-enteane bonuse panitia. Oh, ayo protes enggak apa-apa. Padahal aku persiapan kanggo jamaah. Jal, krungu jal. Aku kemarin kan minta pertimbangan ke anakku. Bima, apa nggak usah tak kak? Yang gowo pak titik gowo. Oke. Emang bangga aku bawa 20 apa berapa ya? Ya dia. Satu sisi 20 kan dua sisi berarti 40. Hadiah kok marang. Tapi yo gak ada duit lan nang ngomong malah aku sing dikei. Ya kalau di Indonesia memang ya. Nah ini coba jamaah ini maaf banget ya. Ini udah ramah. Jadi target kita yang mau menjelaskan 3 keagungan Ramadan plus 5 target Ramadan ternyata baru sampai 2 dengan sangat terpaksa, mohon maaf banget. Ini karena ini Mbak Saman harus menyadari ya. Ini kan masih mukadimah. Ini pembukaan termasuk di saya itu baru pembukaan, belum sampai ke materi ini. Karena ini majelis pembukaan pasca pandemi. Setelah pandemi. Yang dipakai yai itu kalau di Indonesia jam 3. Iya. Hongkong ini jam 4. Ini jam 3 lewat 12. Tutupnya itu jam 5. Jenengan kurang di kerangkeng Kak Bi. Ya kan? Kita itu porsinya belum dikeluarkan, belum doa. Kenapa betul? Nomor 1, masalah sarung. Sarung itu memang ya ada, tapi Bunda pingin acara yang pertama kita adakan setelah pandemi itu khusyuk dengan tausiah. Baru ada. Sekarang doa yang khusyuk buat kita untuk didoakan ya, supaya kita menangi Ramadan. Ada ya, even selama kita di Hongkong undang jenengan pas Ramadan kayaknya ini ya. Matur sembari doa ya yang khusyuk. Sebenarnya mulai dulu hampir tiap Ramadan saya selalu dibolehin oleh panitia untuk diminta ngisi di Hongkong hampir tiap Ramadan. Cuman ya kita nggak bisa, kalau bulan Ramadan biasanya kita nggak bisa. Saya itu kalau Ramadan biasanya Ramadan awal itu umroh, kalau nggak umroh yang ngaji bareng kami. Terus setelah Ramadan pertengahan baru menerima jadwal sampai H-1 Lebaran. Biasanya begitu. Nah, tapi untuk kali ini spesial. Karena memang 3 tahun lebih saya gak gampang. Dikira teman situ yang dikira kangen apa? I miss you all.
Jadi kerinduan ini udah nggak terbendung. Saya itu sampai mimpi-mimpi tadi udah saya cerita. Bener. Jadi perasaan itu udah mau naik, udah naik pesawat, udah nyampe sini. Mau tahu siang ngelilir. 3 tahun juga udah 3 tahun. Alhamdulillah. Nah iya makanya ini gara-gara ini tadi, dan ini pembukaan kepinginnya setelah ini nanti majelis-majelis ini berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar. Itu event-event yang diadakan berikutnya, terutama event pengajian, terutama event ngaji, event sholawat, event zikir, itu karena event-event konser musik ya urusan mereka. Nggak mau ikut-ikut urusan ngono-ngono itu aku. Kalau saya selalu ikut berdoa dan berdoa. Ini sering ini. Donga aku nggih, iya tak dongakno. Paling ngerti jenenge dongaku lumayan. Apa maneh kate ana event sing kira-kira tikete sing akeh. Dongaku digandeng kok akeh kok payu. Ora tikete payu mesti aku dikongkon dongane. Kongkon nyuwuk tikete. Iki lek ada tikete gak payu, gak iso tuku gendeng. Gak iso tuku tiketmu ya. Aku yang mosok ndasku gak payu. Yo lek ndase sampean yo payu ya. Ndase sampean yo bae. Kadang kan ada kalau lagi 3 hari di sini kan ada yang pas sepi ngono iku. Mesti ngono kiri. Kan tak kandhani. Ya wis nek ngono sementara iki ngomong ustaz sing payu. Ya gak usah contoh sing payu, wis ngerti sapa sing payu kok. Sing payu sing payu. Anwar. Hamzah ya gak apa-apa. Pilihannya banyak. Habib Syekh. Oh banyaknya jamaahnya mesti kuatah Habib Syekh. Mesti jamaahnya kata. Guru saya, guru kita. Habib Syekh. Ngono sing model ngono-ngono kuwi ngundang aja sing aneh-aneh ngundang. Anti Pancasila, anti opo ngono itu gak usah diundang. Rusak tatanan malam. Kian kandhani ndablek kok gitu. Niku kan jamaah akeh yo ben sampean ra usah melu-melu ben duwe jamaah dhewe. Iki kandhani yo. Cocok to. Wis ngono. Wis urip gak usah aneh-aneh. Wong ning iya. Wong ning donya sedelok ae. Wis berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat dan afiat. Demikian pula keluarga yang di rumah, suaminya, anak-anaknya, saudaranya diberikan selamat sehat. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir batin bisa menjalani Ramadan sampai tuntas dan termasuk orang yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah kita jalani. Maka harapannya jangan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jangan hanya pokoknya siang puasa, malamnya sekedar, jangan hanya itu, tapi harus ada peningkatan ibadah. Dan tentu kita berharap kepada Allah semoga kita dipertemukan lagi dan lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau selamatkan, orang-orang yang Engkau jaga, orang-orang yang Engkau bimbing untuk selalu bisa taat di jalan-Mu. Karuniakan kepada seluruh keluarganya ya Allah keselamatan, kesehatan, keberkahan di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari lagi kita panjatkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini termasuk doa Adam yang ikhlas bareng-bareng. Ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi yang ikhlas, sampai yang ikhlas. Ya Allah, 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 ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa jami'a ibadatina wa tasbihana wa tanjidana wa tahlilana wa takbirana wa tamashirana waj'al al-jannata ma'wana wa badaka lid-dunya barhamina wa la maqdara 'alaina wa la ughibna wujuhana ya al-awwal wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha segalanya, Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada diri ini ya Allah. Engkau yang menggenggam jiwa raga kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui semua yang aku lakukan. Bahkan Engkau mengetahui apa yang terbersih di hati kami. Engkau maha mengetahui apa yang ada di pikiran kami. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala ibadah kami, segala perbuatan kami. Terimalah amal kebaikan kami meskipun kecil ya Allah. Terimalah amal ibadah kami meskipun kami masih kotor ya Allah. Terimalah sholat kami meskipun kami masih sering makan haram ya Allah. Kami belum bisa membersihkan diri dari apa yang Engkau ridhai ya Allah. Terimalah rukuk kami meskipun kami sering tergesa-gesa menjalankannya ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah, betapapun kami belum bisa sempurna menjalankannya. Terimalah semua sholat kami ya Allah, rukuk, sujud kami, zikir kami, doa kami. Terima ya Allah. Betapapun kami sering melupakan-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan aku. Betapapun kami sering melupakan-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan kami ya Allah. Betapapun kami jarang menyebut nama-Mu ya Allah, jangan Kau lupakan kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah puasa kami meskipun kami belum sempurna dalam menjalankannya ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Betapapun kami berada di negeri yang memang kami susah untuk menjalankan ibadah dengan baik, terimalah semuanya ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Terimalah istighfar kami ya Allah. Golongkan kami termasuk ahli syurga ya Allah. Golongkan kami termasuk ahli syurga-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
yasbaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni kedzaliman-kedzaliman kami ya Allah. Ampuni kemungkaran-kemungkaran yang kami perbuat ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami. Sekelam apapun masa lalu kami hapuskan ya Allah. Seburuk apapun pengalaman hidup kami hapuskan ya Allah. Sejelek apapun perilaku kami hapuskan ya Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni ya Allah. Sebanyak apapun kezaliman dan kemungkaran yang kami lakukan ampuni ya Allah. Hanya ampunan dan kasih sayang-Mu yang kami harapkan ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami hamba yang berlumur dosa, kami hamba-Mu yang bergelimang maksiat, kami hamba-Mu yang berlumur dosa. Sedikit sekali ibadah kami, terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan dan ampuni ya Allah. Hapuskan dan ampuni ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada bapak dan ibu kami ya Allah. Kami sering kata kasar kepada mereka. Kami sering tidak menjalankan perintah mereka. Kami pernah melukai hati dan perasaan mereka. Bahkan kami pernah berkata kasar kepada mereka. Tanpa mereka kami gak ada di dunia ini ya Allah. Tanpa mereka kami gak akan terlahir di dunia ini ya Allah. Betapa besar jasa mereka kepada kami dalam mendidik kami, merawat kami. Kami bisa seperti ini karena jasa mereka ya Allah. Sampai hari ini kami belum bisa membalas budi mereka. Sampai hari ini kami belum bisa membayar kepada mereka ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memuliakan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, barokah melimpah. Kami ingin membawa kedua orang tua kami untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Kami ingin menggandeng tangan orang tua kami untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah-Mu yang mulia. Kami ingin menuntun orang tua kami untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kesalahan kami kepada orang tua kami secara lisan, secara